Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berjuta nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang kita, terutama nikmat kita masih bisa beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik jamaah sholat zuhur yang Allah muliakan, seperti biasa seharusnya mengisi kajian pada siang hari ini adalah Ustadz Iwan, karena kebetulan beliau ada kelas online, jadi diamanahkan kepada saya. Dan seharusnya pembahasan pada hari ini adalah terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kalau karena saya nggak punya kitabnya juga, jadi kita akan membahas dari sisi yang berbeda. Jamaah Allah muliakan, sebentar lagi kita akan meninggalkan satu bulan yang begitu istimewa sekali. Bulan yang dimana ketika akhir-akhir akan meninggalkan kita, para salaf terdahulu itu begitu sedih sekali. Jadi para salaf terdahulu ketika Ramadan hendak berakhir, maka mereka terbiasa mengencangkan ikat pinggangnya. Bahkan dalam sunahnya 10 hari terakhir itu disyariatkan untuk kita beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mengencangkan ikat pinggang dan berusaha memperbanyak amal-amalan kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena terdapat satu malam yang nilainya jauh lebih besar, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita mengharapkan kita mendapatkan kebaikan di malam itu. Yang barang siapa dia sholat malam di malam Lailatul Qadar, dia diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti melakukan sholat malam selama 1000 bulan. Barang siapa dia membaca Al-Quran di malam itu, maka dia seperti melakukan membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Inilah keberkahan di 10 akhir Ramadan. Maka ketika di kitab Riyadhus Shalihin kita membahas di bab awal, dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Tapi di riwayat yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bikhwatim, buat amal seseorang itu tergantung di akhirnya. Maka para ulama mengkompromikan hadis ini. Maka yang dimaksud di awal innamal a'malu binniyat, maka niat menjadi fondasi awal ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bikhwatim, bahwa amal seseorang itu tergantung dari akhirnya. Ibaratnya Ramadan, apabila 20 hari pertama adalah pemanasan bagi kita, maka di 10 hari terakhir inilah yang Allah nilai sebaik apa kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Maka terkait dengan hadis ini, syarahnya begitu banyak sekali. Salah satunya terkait dengan peristiwa peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ada seseorang yang nampak ketika berperang itu begitu luar biasa. Dia seperti mujahid yang ketika wafat, para sahabat mengatakan pasti dia menjadi syahadat, pasti dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Rasul mengatakan dia adalah penduduk neraka. Ini yang membuat para sahabat kebingungan. Bagaimana tidak ada seseorang yang ketika dia berjihad, bertempur, membela kalimat Allah, itu begitu luar biasa sekali dalam peperangannya. Tapi justru Rasul mengatakan dia adalah penghuni neraka. Maka para sahabat kebingungan dan para sahabat melihat mengapa laki-laki ini disebut penghuni neraka. Ternyata ketika di peperangan yang begitu dahsyat tadi, di balik perjuangan dia yang luar biasa tadi, ternyata dia terkena sabetan pedang. Yang ketika terkena sabetan pedang ini, dia sudah tidak tahan lagi dengan sakitnya yang luar biasa. Kemudian dia mengambil pedangnya dan menancapkan pedang tersebut ke tubuhnya sendiri. Ketika itu dia bunuh diri. Maka itu dikatakan Rasulullah SAW, amal seseorang itu tergantung dari akhirnya. Banyak riwayat lain mengatakan, misalnya ada seorang muazin di masa tabi'in terdahulu, muazin yang setiap hari mengumandangkan azan.
Bagi orang-orang yang menggunakan azan ini Masya Allah ya. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terbiasa mengumandangkan azan, maka di yaumil qiyamah dia dibangkitkan dengan keadaan leher yang panjang. Dan barang siapa yang dia mendengar azan dari suara seorang muazin, kemudian dia berjalan, maka sang muazin mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat tersebut. Makanya harusnya nih, fitrahnya itu kalau ada azan itu kita lomba-lomba jadi muazin. Kalau enggak kita kan enggak ya, dorong-dorongan misalnya, antum aja deh yang azan. Harusnya berlomba. Jadi ada seorang muazin ketika itu yang dia tiap hari mengumandangkan azan dan dia menyangka amalannya sudah banyak sekali. Ketika dia naik ke sebuah atap, ke sebuah menara, zaman dulu kan kalau kita ada menara. Di menara dia melihat ada rumah yang ketika itu keluar wanita yang sangat cantik sekali. Kemudian ketika dia melihat ke bawah, terbersit di benaknya, aku akan nikahi dia. Ini gentleman laki-laki. Kemudian dia turun ke bawah, dia ketuk pintu rumah perempuan tadi dan mengatakan, wahai bapak, aku ingin melamar putrimu. Ini laki-laki nih, yang nggak berani di belakang doang ya. Laki-laki ketika suka, dia langsung samperin orang tuanya. Ini bagi para pemuda nih contoh nih, walaupun nanti di akhirnya nggak baik. Ketika diketuk, dibuka pintunya, kemudian ingin melamar, maka kata sang bapak, kamu berbeda keyakinan dengan saya dan keluarga saya. Apabila kamu mau menikah dengan putriku, pindahlah engkau ke agama keluarga kami. Kemudian terpikir, terbenak dalam pikirannya, ya nggak apa-apalah, amal ibadah saya sudah begitu banyak sekali. Bertahun-tahun saya sudah mengumandangkan azan. Betapa banyak orang yang sudah saya ajak untuk salat. Pasti pahala saya begitu banyak sekali. Itu pikirnya. Ya nggak apa-apalah, saya nikah dulu. Setelah menikah saya kembali kepada Islam. Maka dalam riwayat dikatakan ketika dia sudah berpikir seperti itu, dia sudah berniat seperti itu, kemudian dia naik kembali ke menaranya dan dia terpleset hingga akhirnya terjatuh dan meninggal. Meninggal dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Maka inilah tadi, orang yang amalnya begitu luar biasa, tapi di ujung akhirnya dia ternyata mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar kisah beberapa tahun yang lalu di Ancol, Pak. Lagi rame heboh, ada mobil Kijang, nggak boleh nyebut merek ya. Ada mobil ya, udah bau bangke mobilnya. Ternyata pas dibuka, itu ada pasangan yang bukan mahramnya sedang berduaan habis berhubungan. Apa jadinya itu? Ketika Allah mencabut nyawa kita, ketika sedang dalam keadaan bermaksiat. Oleh karena itu Rasul mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kita dimanapun kita berada, karena kita tidak tahu kapan akhir Allah mencabut nyawa kita. Karena sejatinya kata Rasulullah SAW lagi bahwa orang itu akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaan dia selama hidupnya. Saya pernah lihat Pak ya, ada orang yang sedang membaca Quran di sebuah acara di kepresidenan itu, meninggal sedang membaca Al-Quran karena dia terbiasa membaca Quran dalam kehidupannya. Ada orang yang ketika sedang sujud, Allah mencabut nyawanya karena dia sudah terbiasa sujud ketika itu. Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan yang wafat ketika itu sedang memegang mushaf Al-Quran karena beliau terbiasa sehari-harinya memegang mushaf Al-Quran. Bahkan seorang Utsman bin Affan itu dalam satu rakaat salat witirnya dalam Ramadan itu 30 juz baca dia selesaikan. Kita bayangin Pak ya, kalau kita di kondisi seperti itu. Makanya kita harusnya lebih sedih Pak, ketika kita mengaku ingin berkumpul bersama Rasulullah dan sahabat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan bertetangga dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Utsman bin Affan. Tapi sudahkah amalan-amalan kita seperti mereka yang dalam satu malamnya saja, satu rakaatnya saja 30 juz dia selesaikan? Maka ini perlu renungan dahsyat sekali. Maka oleh kata di bulan Ramadan ya, yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, kita harus semakin bersemangat agar di akhirnya kita mendapat gelar la'allakum tattaqun, menjadi gelar orang-orang yang bertakwa. Maka terkait dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka para ulama menjelaskan apabila kalian membaca Al-Qur'an,
dan berhenti di kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka berhentilah tadabbur ayat itu. Karena yang diseru di ayat itu adalah kita orang-orang yang beriman. Apabila itu perintah, kerjakan; apabila larangan, tinggalkan, karena itu kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan para ulama berlomba menulis tafsirnya terkait dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ini menggunakan harful nida, panggilan sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan sayang. Kalau kita ibaratkan Pak, panggilan sayang ini panggilan cinta, pasti ujungnya kita dikasih hadiah. Misalnya Dokter Uni manggil saya, Pak Rajab sini, lembut panggilannya. Saya mau dikasih THR sama beliau. Sini dok ya. Biasanya dipanggil lembut pasti ujungnya ada hadiah. Antum manggil istri misalnya, Ma sini, THR udah cair. Walaupun biasanya belum THR cair, status WA-nya galau-galau ya, nunggu THR ya. Meme-nya banyak banget gitu kan. Ya, kalau dipanggil biasanya itu udah bahagia, panggilan bahagia pasti dikasih hadiah. Tapi mengapa di ayat ini panggilannya panggilan cinta, tapi diberikan beban, yaitu berupa puasa? Ini menarik, para ulama menjelaskan. Puasa beban nggak? Beban. Berapa tahun lalu itu ada seorang mualaf Pak, dia 10 tahun di Belanda, itu sekolah penginjilan, 10 tahun sekolah penginjilan. Qadarullah pulang ke Indonesia, mualaf. Ini kan kalau Allah sudah berikan hidayah kita nggak tahu. 10 tahun di Belanda, sekolahnya apa penginjilan, pulang ke Indonesia jadi mualaf. Dan ketika itu bertepatan dengan 1 Ramadan. Dia bilang, Ustaz, saya bingung nih, saya nggak tahu besok saya bisa puasa apa enggak. Saya nggak bisa membayangkan saya menahan lapar dan haus dari mulai imsak tadi sampai nanti maghrib. Bagi orang-orang yang terbiasa itu berat. Contohnya apa beratnya lagi? Sholat tarawih. Cung di sini siapa yang tarawihnya nyari paling cepat? Kita semua rata-rata paling cepat nyarinya, ya enggak? Paling cepat, nggak kuat ya 1 juz 2 juz misalnya kan? Ya, coba di paling gede di sini siapa badannya? Kita coba yang paling gede badannya, yang keker badannya, juara pancol sekalipun, dia suruh coba berdiri di belakang imam ketika itu tarawihnya 2 juz. Nggak akan kuat. Mungkin ada seorang kakek mungkin yang sudah tua, 2 juz juga jalanin. Karena apa? Karena tadi panggilan sayang ini walaupun beban, kalau ulama menjelaskan dia akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Ini kuncinya. Maka Ramadan mengajarkan kita, seberat apapun beban kita selama di bulan Ramadan, kalau kita tidak merasakan ibadah itu menjadi beban, tandanya kita sudah beriman kepada Allah. Tapi justru nih, ibadah Ramadan terasa berat bagi kita. Kita merasakan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan itu begitu berat, tandanya belum ada iman di hati kita. Ya, Ustaz harus ngeluarin zakat mal. Kalau dihitung-hitungnya bisa lebih dari 5 juta misalnya. Berat bagi orang yang gak beriman. Sholat malamnya, puasanya, sedekahnya, itu terasa berat. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan itu begitu indah sekali, terasa nikmat sekali. Maka para ulama menjelaskan, apabila ibadah kita terasa berat, maka cek hati kita, jangan-jangan ada yang kotor dari hati kita. Nah, maka Ramadan itu membersihkan, dan masih ada sisa berapa hari lagi, maka tuntaskan itu semua sampai penghujungnya kita mendapatkan predikat la'alakum tattaqun, orang yang bertakwa. Makanya kalau kita ke Timur Tengah Pak, itu ramainya bukan Idul Fitri, bukan ramai sekarang 85 WNI, WNI warga negara Cina masuk 2 orang positif, kita nggak boleh mudik, mereka yang kesini, kan kadang kita bingung. Tapi ala kulli hal, bahwa sejatinya bahwa sayang kalau kita mudik. Dan kalau kita ke Timur Tengah, negara Arab itu, mereka ramainya itu di Idul Adha. Idul Adha itu adalah hari kita sebenarnya. Tapi negara kita kan beda, ya. Ya, Idul Fitri 10 hari ini itu waktu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan. Kalau kita nggak bisa mudik misalnya, nanti Idul Adha, karena fitrahnya itu Idul Adha lebih mendekati kemenangan yang luar biasa. Sampai hari tasyrik 3 hari, kita mengucapkan takbir selama 3 hari. Sementara Idul Fitri selesai sholat Id sudah selesai takbirnya. Maka jangan lewatkan
10 hari, beberapa hari terakhir ini untuk mengencangkan ikat pinggang kita. Bahkan Rasulullah SAW itu memperbanyak ibadahnya di 10 hari terakhir, memperbanyak sedekahnya di 10 hari terakhir. Bahkan sampai beliau puasa wisol di 10 hari terakhir. Dalam riwayat dikatakan beliau puasa wisol, puasa yang tidak buka-buka selama beberapa hari. Ini para sahabat mengikutinya. Kata Rasulullah, tidak, puasa wisol itu untuk diriku. Kalau kau pun mau tetap berbuka seperti biasa. Rasul sampai seperti itunya. Ya, oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, sangat sayang sekali apabila hari-hari akhir di bulan Ramadan ini kita sia-siakan begitu saja. Karena kita nggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Kita nggak bisa menjamin nih, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Kita nggak bisa menjamin nih, mungkin ini sholat zuhur terakhir kita. Maka kita harus mempersembahkan amalan terbaik setiap saatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Menjadikan kita orang-orang yang masuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para sahabat dan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dan semoga kita mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Amin. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Tidak ada tanya jawab, ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa. Masih saya lupa ya. Saya serahkan ke MC. Tafadhol. Tanya jawab nggak tadi? Boleh kan? Kayaknya nggak ada. Insyaallah jamaah sekalian, kita akan buka tanya jawab. Mungkin dari jamaah ada yang mau dipertanyakan sekitar bulan Ramadan atau mungkin di luar bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya, silakan. Tidak ada, Pak? Nggak ada. Insyaallah kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupi kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Rajab Abu Hazam, dapat kita amalkan dan kita sampaikan kembali kepada saudara kita yang belum sempat mendengarkannya. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berjuta nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang kita, terutama nikmat kita masih bisa beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik jamaah sholat zuhur yang Allah muliakan, seperti biasa seharusnya mengisi kajian pada siang hari ini adalah Ustadz Iwan, karena kebetulan beliau ada kelas online, jadi dia mengarahkan kepada saya. Dan seharusnya pembahasan pada hari ini adalah terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin, tapi kedua karena saya nggak punya kitabnya juga, jadi kita akan membahas dari sisi yang berbeda. Jamaah yang Allah muliakan, sebentar lagi kita akan meninggalkan satu bulan yang begitu istimewa sekali. Bulan yang dimana ketika akhir-akhir akan meninggalkan kita, para salaf terdahulu itu begitu sedih sekali. Jadi para salaf terdahulu ketika Ramadan hendak berakhir, maka mereka terbiasa mengencangkan ikat pinggangnya. Bahkan dalam sunahnya 10 hari terakhir itu disyariatkan untuk kita beriktikaf di masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa taala, mengencangkan ikat pinggang dan berusaha memperbanyak amal-amalan kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena terdapat satu malam yang nilainya jauh lebih besar. Ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita mengharapkan
kita mendapatkan kebaikan di malam itu. Yang barang siapa dia sholat malam di malam Lailatul Qadar, dia diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti melakukan sholat malam selama 1000 bulan. Barang siapa dia membaca Al-Quran di malam itu, maka dia seperti melakukan membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Inilah keberkahan di 10 akhir Ramadan. Maka ketika di kitab Riyadhus Shalihin kita membahas di bab awal, dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Tapi di riwayat yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bikhwatim, bahwa amal seseorang itu tergantung di akhirnya. Maka para ulama mengkompromikan hadis ini. Maka yang dimaksud di awal, innamal a'malu binniyat, maka niat menjadi fondasi awal ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bikhwatim, wa amal seseorang itu tergantung dari akhirnya. Ibaratnya Ramadan, apabila 20 hari pertama adalah pemanasan bagi kita, maka di 10 hari terakhir inilah yang Allah nilai sebaik apa kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Maka terkait dengan hadis ini, syarahnya begitu banyak sekali. Salah satunya terkait dengan peristiwa peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ada seseorang yang nampak ketika berperang itu begitu luar biasa. Dia seperti mujahid yang ketika wafat, para sahabat mengatakan pasti dia menjadi syahadat, pasti dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Rasul mengatakan dia adalah penduduk neraka. Ini yang membuat para sahabat kebingungan. Bagaimana tidak ada seseorang yang ketika dia berjihad, bertempur, membela kalimat Allah, itu begitu luar biasa sekali dalam peperangannya. Tapi justru Rasul mengatakan dia adalah penghuni neraka. Maka para sahabat kebingungan dan para sahabat melihat mengapa laki-laki ini disebut penghuni neraka. Ternyata ketika di peperangan yang begitu dahsyat tadi, di balik perjuangan dia yang luar biasa tadi, ternyata dia terkena sabetan pedang. Yang ketika terkena sabetan pedang ini, dia sudah tidak tahan lagi dengan sakitnya yang luar biasa. Kemudian dia mengambil pedangnya dan menancapkan pedang tersebut ke tubuhnya sendiri. Ketika itu dia bunuh diri. Maka itu dikatakan Rasulullah SAW, amal seseorang itu tergantung dari akhirnya. Banyak riwayat lain mengatakan misalnya ada seorang muazin di masa tabi'in terdahulu, muazin yang setiap hari mengumandangkan azan. Bagi orang-orang yang mengumandangkan azan ini masya Allah ya. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terbiasa mengumandangkan azan, maka di yaumil qiyamah dia dibangkitkan dengan keadaan leher pagi. Dan barang siapa yang dia mendengar azan dari suara seorang muazin, kemudian dia berjalan, maka sang muazin mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat tersebut. Makanya harusnya nih, fitrahnya itu kalau ada azan itu kita lomba-lomba jadi muazin. Kalau enggak kita kan enggak ya, dorong-dorongan misalnya, antum aja deh yang azan ya. Harusnya berlomba. Jadi ada seorang muazin ketika itu yang dia tiap hari mengumandangkan azan dan dia menyangka amalannya sudah banyak sekali. Ketika dia naik ke sebuah atap, ke sebuah menara, zaman dulu kan kalau kita ada menara. Di menara dia melihat ada rumah yang ketika itu keluar wanita yang sangat cantik sekali. Kemudian ketika dia melihat ke bawah, terbersit di benaknya, aku akan nikahi dia. Ini gentleman laki-laki. Kemudian dia turun ke bawah, dia ketuk pintu rumah perempuan tadi dan mengatakan, wahai bapak, aku ingin melamar putrimu. Ini laki-laki nih yang nggak berani di belakang doang ya. Laki-laki ketika suka dia langsung samperin orang tuanya. Ini bagi para pemuda nih contoh nih. Walaupun nanti di akhirnya nggak baik. Ketika diketuk, dibuka pintunya, kemudian ingin melamar, maka kata sang bapak, kamu berbeda keyakinan dengan saya dan keluarga saya. Apabila kamu mau menikah dengan putriku, pindahlah engkau ke agama keluarga kami. Kemudian terbenak dalam pikirannya, ya nggak apa-apalah. Amal ibadah saya sudah begitu banyak sekali. Bertahun-tahun saya sudah mengumandangkan azan. Betapa banyak orang yang sudah saya ajak untuk salat. Pasti pahala saya begitu banyak sekali. Itu pikirnya. Ya nggak apa-apalah. Saya nikah dulu,
setelah menikah saya kembali kepada Islam. Maka dalam riwayat dikatakan ketika dia sudah berpikir seperti itu, dia sudah berniat seperti itu, kemudian dia naik kembali ke menaranya dan dia terpleset hingga akhirnya terjatuh dan meninggal. Meninggal dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Maka inilah tadi orang yang amalnya begitu luar biasa, tapi di ujung akhirnya dia ternyata mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar kisah beberapa tahun yang lalu di Ancol, Pak. Lagi rame heboh, ada mobil Kijang, nggak boleh nyebut merek ya. Ada mobil ya, udah bawa bangkai mobilnya. Ternyata pas dibuka, itu ada pasangan yang bukan mahramnya sedang berduaan habis berhubungan. Apa jadinya itu? Ketika Allah mencabut nyawa kita, ketika sedang dalam keadaan bermaksiat. Maka itu Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Karena kita tidak tahu kapan akhir Allah mencabut nyawa kita. Karena sejatinya kata Rasulullah SAW lagi bahwa orang itu akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaan dia selama hidupnya. Kalian pernah lihat Pak ya, ada orang yang sedang membaca Quran di sebuah acara di kepresidenan itu meninggal sedang membaca Al-Quran. Karena dia terbiasa membaca Quran dalam kehidupannya. Ada orang yang ketika sedang sujud, Allah mencabut nyawanya karena dia sudah terbiasa sujud ketika itu. Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan yang wafat ketika itu sedang memegang mushaf Al-Quran karena beliau terbiasa sehari-harinya memegang mushaf Al-Quran. Bahkan seorang Utsman bin Affan itu dalam satu rakaat salat witirnya dalam Ramadan itu 30 juz bacaan dia selesaikan. Kita bayangin Pak ya, kalau kita di kondisi seperti itu. Makanya kita harusnya jadi sedih Pak, ketika kita mengaku ingin berkumpul bersama Rasulullah dan sahabat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan bertetangga dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Utsman bin Affan. Tapi sudahkah amalan-amalan kita seperti mereka yang dalam satu malamnya saja, satu rakaatnya saja 30 juz dia selesaikan. Maka ini perlu renungan dahsyat sekali. Maka oleh kata di bulan Ramadan ya, yang sebentar lagi akan meninggalkan kita harus semakin bersemangat agar di akhirnya kita mendapat gelar la'allakum tattaqun, menjadi gelar orang-orang yang bertakwa. Maka terkait dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka para ulama menjelaskan apabila kalian membaca Al-Quran dan berhenti di kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka berhentilah tadabbur ayat itu. Karena yang diseru di ayat itu adalah kita orang-orang yang beriman. Apabila itu perintah kerjakan, apabila larangan tinggalkan, karena itu kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan para ulama berlomba menulis tafsirnya terkait dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ini menggunakan harfu nida, panggilan sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan sayang. Kalau kita ibaratkan Pak, panggilan sayang ini panggilan cinta, pasti ujungnya kita dikasih hadiah. Misalnya Dokter Rudi manggil saya, Pak Rajab sini, lembut panggilannya. Saya mau dikasih THR sama beliau. Sini Dok ya. Biasanya dipanggil lembut pasti ujungnya ada hadiah. Antum manggil istri misalnya, Ma sini, THR udah cair. Walaupun biasanya belum THR cair, status WA-nya galau-galau ya, nunggu THR ya, meme-nya banyak banget gitu kan. Ya, kalau dipanggil biasanya itu udah bahagia, panggilan bahagia pasti dikasih hadiah. Tapi mengapa di ayat ini panggilannya panggilan cinta, tapi diberikan beban yaitu berupa puasa? Ini menarik, para ulama menjelaskan. Puasa beban nggak? Beban. Berapa tahun lalu itu ada seorang mualaf Pak, dia 10 tahun di Belanda. Itu sekolah penginjilan, 10 tahun sekolah penginjilan. Qadarullah yang pulang ke Indonesia mualaf. Ini kan kalau Allah sudah berikan hidayah kita nggak tahu. 10 tahun di Belanda, sekolahnya apa penginjilan, pulang ke Indonesia jadi mualaf. Dan ketika itu bertepatan dengan 1 Ramadan. Dia bilang, Ustaz, saya bingung nih, saya nggak tahu besok saya bisa puasa apa enggak. Saya nggak bisa membayangkan
saya menahan lapar dan haus dari mulai imsak tadi sampai nanti maghrib. Bagi orang-orang yang terbiasa itu berat. Contohnya apa beratnya lagi? Sholat tarawih. Cung di sini siapa yang tarawihnya nyari paling cepat? Kita semua rata-rata paling cepat nyarinya, ya enggak? Paling cepat, nggak kuat ya 1 juz 2 juz misalnya kan? Ya, coba yang paling gede di sini siapa badannya? Kita coba yang paling gede badannya, yang keker badannya, juara pancel sekalipun, dia suruh coba berdiri di belakang imam ketika itu tarawihnya 2 juz. Nggak akan kuat. Mungkin harus orang kaya kakek mungkin yang sudah tua, 2 juz juga dia ladenin. Karena apa? Karena tadi panggilan sayang ini walaupun beban, para ulama menjelaskan dia akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Ini kuncinya. Maka Ramadan mengajarkan kita, seberat apapun beban kita selama di bulan Ramadan, kalau kita tidak merasakan ibadah itu menjadi beban, tandanya kita sudah beriman kepada Allah. Tapi justru nih, ibadah Ramadan terasa berat bagi kita. Kita merasakan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan itu begitu berat, tandanya belum ada iman di hati kita. Ya, Ustaz harus ngeluarin zakat mal. Kalau dihitung ya bisa lebih dari 5 juta misalnya. Berat bagi orang yang beriman. Sholat malamnya, puasanya, sedekahnya itu terasa berat. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan itu begitu indah sekali. Terasa nikmat sekali. Maka para ulama menjelaskan, apabila ibadah kita terasa berat, maka cek hati kita. Jangan-jangan ada yang kotor dari hati kita. Nah, maka Ramadan itu membersihkan. Dan masih ada sisa berapa hari lagi, maka tuntaskan itu semua sampai penghujungnya kita mendapatkan predikat la'alakum tattaqun, orang yang bertakwa. Makanya kalau kita ke Timur Tengah, Pak, itu ramainya bukan Idul Fitri. Bukan ramai sekarang 85 WPN warga negara Cina masuk, 2 orang positif. Kita nggak boleh mudik, mereka yang kesini. Kan kadang kita bingung. Tapi alhamdulillah bahwa sejatinya bahwa sayang kalau kita mudik. Dan kalau kita ke Timur Tengah, negara Arab itu, mereka ramainya itu di Idul Adha. Idul Adha itu adalah hari kita sebenarnya. Tapi negara kita kan beda, ya. Nah, Idul Fitri 10 hari ini itu waktu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan. Kalau kita nggak bisa mudik misalnya, nanti Idul Adha, karena fitrahnya itu Idul Adha lebih mendekati kemenangan yang luar biasa. Sampai hari tasyrik 3 hari, kita mengucapkan takbir selama 3 hari. Sementara Idul Fitri selesai sholat Id sudah selesai takbirnya. Maka jangan lewatkan 10 hari, beberapa hari terakhir ini untuk mengencangkan ikat pinggang kita. Bahkan Rasulullah SAW itu memperbanyak ibadahnya di 10 hari terakhir, memperbanyak sedekahnya di 10 hari terakhir. Bahkan sampai beliau puasa wisol di 10 hari terakhir. Dalam riwayat dikatakan beliau puasa wisol, puasa yang tidak buka-buka selama beberapa hari. Ini para sahabat mengikutinya. Kata Rasulullah, tidak, puasa wisol itu untuk diriku. Kalau kau pun mau tetap berbuka seperti biasa. Rasul sampai seperti itunya. Ya, oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, sangat sayang sekali apabila hari-hari akhir di bulan Ramadan ini kita sia-siakan begitu saja. Karena kita nggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Kita nggak bisa menjamin nih, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Kita nggak bisa menjamin nih, mungkin ini sholat zuhur terakhir kita. Maka kita harus mempersembahkan amalan terbaik setiap saatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Menjadikan kita orang-orang yang masuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para sahabat dan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dan semoga kita mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Amin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Tidak ada tanya jawab, ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa. Masih saya lupa ya. Saya serahkan ke MC. Tafadhol. Tanya jawab nggak? Boleh lah. Kayaknya nggak ada. Insyaallah jamaah sekalian, kita akan buka tanya jawab. Mungkin dari jamaah ada yang mau dipertanyakan sekitar bulan Ramadan atau mungkin di luar bulan Ramadan.
Tidak ada, Pak? Nggak ada. Insyaallah kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupi kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rajab Abu Hazam dapat kita amalkan dan kita sampaikan kembali kepada saudara kita yang belum sempat mendengarkannya. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.